Shalom, selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Marilah kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Mari kita jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian, Kau hiasi kehidupan. Kita akan membacakan nats pembimbing yang diambil dari Mazmur 103 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Yang diberkati adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Marilah kita mempersiapkan diri kita di dalam saat teduh. Ibadah Minggu pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal sumber berkat menyertai dan memberkati kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mengagungkan Tuhan dengan menyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 289. Terpujilah Allah. Pada ayat terakhir jemaat sedang berdiri.
sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang terhina pun dijanjinya sesaat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, kita mengikrarkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa syafaat kita dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa kepadamu Tuhan atas pagi yang boleh Tuhan ciptakan kepada kami, dan kami semua boleh menikmatinya oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada pagi hari ini kami mau menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Biar kiranya Engkau mendengarkan dan menjawab setiap doa-doa yang akan kami naikkan pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan Yesus buat jemaat di tempat ini Bapa, secara khusus untuk jemaat yang sedang sakit Bapa, kami berserah kepadamu ya Allah. Kiranya Tuhan yang akan memulihkan mereka Bapa yang dalam kondisi sakit saat ini Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Tri Mariono, Tuhan Yesus akan mengangkat penyakitnya saat ini Bapa. Kami percaya bilur-bilur kuasa-Mu akan menyembuhkan dan memulihkan keadaan Bapak Tri Mariono. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Huta Barat yang dalam tahap pemulihan, kami berserah kepadamu juga Tuhan Yesus. Biar kiranya juga apa yang dirasakan Tuhan melalui fisik yang boleh dirasakan Tuhan akan sembuhkan dan Tuhan akan pulihkan. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk adik kami Chris yang kemarin boleh menjalani operasi sesar Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk penyertaan Tuhan dan saat ini boleh berjalan dengan baik sehingga boleh melahirkan seorang bayi Bapa. Dengan penuh sukacita kami boleh menyambut kelahiran bayi ini Tuhan. Kami bersyukur untuk keadaan Chris dan bayinya Bapa. Kami berserah juga Tuhan untuk keluarga. Biar kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati mereka melalui kehadiran anggota keluarga yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berserah kepadamu Tuhan untuk anak-anak-Mu yang tidak kami sebutkan, yang dalam kondisi tidak sehat, kami berserah. Bila kiranya Tuhan Yesus akan memulihkan mereka yang dalam keadaan kurang sehat Bapa. Kami juga berdoa ya Allah untuk gereja kami di tempat ini secara khusus Tuhan. Pada saat ini kami boleh mengadakan ibadah online Tuhan, tapi kami mau berserah kepadamu, apapun caranya Tuhan pakai untuk kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu, biar kiranya itu boleh menjadi berkat buat jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Biar kiranya media-media yang kami gunakan Tuhan juga sucikan dan kuduskan, biarlah itu juga boleh dapat memberkati setiap orang yang mendengarkan ya Bapa. Kami berserah kepadamu Tuhan untuk pemerintah yang ada di Indonesia ini juga ya Bapa, yang dipimpin oleh Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin Tuhan. Kami berserah kepadamu ya Allah, biar kiranya mereka dapat memimpin dengan penuh tanggung jawab Tuhan, untuk mereka boleh memberikan yang terbaik
bagi pemerintahan ini. Kami berserah juga untuk para menteri semuanya Tuhan Yesus, biarlah dapat bekerja sama dengan pemimpin negara kami ini Tuhan. Secara khusus juga untuk penanggulangan COVID-19 yang masih ada di Indonesia ini ya Bapa. Berkati Tuhan Yesus Satgas petugas kesehatan, baik dokter-dokter, tenaga medis, semuanya perawat Tuhan, kami berserah kepadamu Tuhan di gelombang ketiga ini Bapa. Setiap rakyat Indonesia boleh menyatakan dirinya boleh tetap sehat untuk menjaga tidak menularkan COVID-19 ini Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan untuk pemerintah yang menjalankan program penanggulangan penyebaran COVID-19 ini Bapak, untuk vaksin yang boleh disebarkan Tuhan, kami berserah kepadamu Tuhan, biar setiap rakyat Indonesia dapat menikmati vaksin ini Tuhan, dan setiap kami boleh terbebas dari COVID-19 dan kami boleh tetap menjaga kesehatan kami Tuhan. Kami berserah juga kepadamu ya Allah, untuk ulang tahun GKII yang ke-94 tahun ini kami bersyukur Tuhan sampai pada saat ini Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada di tengah-tengah negara kami ini Tuhan, berdiri untuk menyebarkan Injil kebenaran-Mu Tuhan. Berkati GKI Tuhan supaya tetap bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kuat dan bertambah dan membawa dampak yang luar biasa buat Indonesia ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berserah kepadamu Tuhan untuk badan pengurus harian jemaat yang ada di GKI Filipi Cengkareng ini. Kami berserah Tuhan Yesus untuk suara-suara yang sudah dikumpulkan, biar kiranya setiap anak-anak Tuhan yang sudah terpilih, biar kiranya boleh memberikan dirinya untuk melayani Engkau dengan penuh sukacita ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami di tempat ini Bapa. Engkau menjaga mereka di tempat ini bersama keluarga. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang menjadi kebutuhan dan pergumulan keluarga. Gembala kami Tuhan akan mencukupkan segalanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kurang sempurna ini Tuhan, bila kiranya Tuhan saja yang akan menjawab setiap doa-doa kami ini Bapa. Dengan penuh semangat dan penuh sukacita kami boleh tetap setia menantikan doa-doa kami Tuhan jawab dengan baik Bapa. Dan kami berserah kepadamu Tuhan Yesus untuk setiap waktu yang akan kami lalui Bapa bersama Engkau, biar kami boleh tetap setia mengiring Engkau Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur Bapa dengan menutup doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dengan menyanyikan pujian Semua Baik. Hidupku dalam tangan, dalam rencana.
bagi masa depanmu yang penuh harapan. Semua baik, apa yang tak kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang tak kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa kami bersyukur, berterima kasih oleh karena anugerah Tuhan tiap hari bagi kami. Menyertai kami dalam seluruh kerja dan aktivitas kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami menaikkan pujian kepadamu, kami mengagungkan dan meninggikan nama-Mu. Saat ini Tuhan ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami semua. Hamba-Mu yang menyampaikan supaya benar-benar menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga semua jemaat Tuhan yang mendengarkannya diberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu boleh mengikuti, menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia ialah kita semua yang membaca, merenungkan dan melakukannya. Bapak Ibu, sepanjang bulan ini renungan kita di bawah tema besar bertumbuh dalam hubungan dengan Alkitab. Dan untuk minggu ini
bertumbuh dengan mengingat perbuatan Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, tema minggu ini mungkin kurang lebih sama seperti seruan Back to the Bible. Ya, seruan ini pertama kali muncul abad 15. Ya, Bapak Ibu, Martin Luther menyerukan supaya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kembali kepada pengajaran Alkitab. Karena hanya dari Alkitab kita akan menemukan kebenaran. Ya, baik, Bapak Ibu, Alkitab yang kita pegang saat ini ada oleh karena Tuhan memerintahkannya untuk menuliskannya dengan menggerakkan, mengilhami para nabi atau rasul untuk menuliskannya. Kemudian masuk dalam proses kanonisasi. Abad ke-13, Stephen Langton membagi Alkitab ke dalam pasal-pasal dan dilanjutkan oleh seorang tukang cetak Perancis bernama Robert Estienne. Pada abad ke-16 membaginya ke dalam ayat-ayat sehingga Alkitab yang saat ini kita pegang terbagi berdasarkan kitab, pasal, dan ayat. Dari situ kita bisa belajar mengenai hukum Tuhan, sejarah yang berkaitan dengan penciptaan, para nabi, perjalanan Israel, kemudian janji-janji Tuhan yang keempat, kemudian belajar mengenai pengharapan eskatologis, pengharapan masa depan kita. Sehingga kita mendapat tuntunan untuk kita hidup selama kita di dunia. Dan kemudian kita bisa menikmati hidup di sorga yang disediakan Allah untuk kita. Yang setia menghubungkan diri dan percaya kepada firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk selalu menghubungkan diri dengan Alkitab. Kembali kepada Alkitab. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa terhubung dengan Alkitab? Adalah dengan tekun membaca atau mendengarkan firman Allah yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Apa yang terjadi Bapak Ibu kalau kita terhubung dengan firman Allah, Alkitab, maka kita akan bertumbuh. Dalam Efesus 4 ayat 15 dikatakan kita akan bertumbuh ke segala hal. Dalam segala hal, segala arah. Roma 10 ayat 17, iman kita akan bertumbuh. Pertumbuhan kerohanian akan menjadi benar apabila bertumbuh melalui kebiasaan yang selalu menghubungkan diri dengan Alkitab firman Allah. Sudah pasti kita akan bertumbuh. Maka pertumbuhan itu harus dapat dilihat dan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Maka pertumbuhan itu akan menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Inilah pertumbuhan yang benar. Ya. Seperti pohon yang bertumbuh kita bisa melihat daunnya bertambah banyak, batangnya bertambah besar, ya, dan kemudian menghasilkan buah. Itulah pertumbuhan Bapak Ibu. Bisa dilihat, dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam teks yang kita baca kali ini, Tuhan menginginkan umat Tuhan pada masa kini mendapat pelajaran berharga dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Secara khusus hari ini, dari kisah perang kemenangan Israel atas Amalek dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16, ada 4 pelajaran berharga yang apabila kita simpan baik-baik dalam hati kita akan membuat kita bertumbuh sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menuliskan kemenangan perang Israel atas Amalek. Coba kita lihat dalam Keluaran 17 ayat 14, maaf. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab. Ya. Perintah ini bukan tanpa tujuan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah agar kita ingat bahwa Tuhan yang kita sembah, kita puji dan kita layani tidak ingin Israel atau umat pilihan Tuhan cepat melupakan perbuatan Tuhan yang telah menolong kita semua, yang pernah menolong kita, pernah menolong bangsa Israel. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu bahwa naturnya bahwa manusia itu cepat sekali lupa. Ya. Oleh sebab itu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menuliskannya. Ya. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Yang kedua Bapak Ibu, maksud daripada Tuhan memerintahkan Musa untuk menuliskannya, agar kita ingat bahwa Tuhan yang kita sembah
kita puji dan kita layani, ya, agar bagaimana Tuhan menolong Israel atau umat Tuhan diceritakan secara turun-temurun. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua. Bapak Ibu, Yosua adalah calon pemimpin masa depan setelah Musa. Ya, jadi ketika Musa diperintahkan untuk menulis, Tuhan juga memerintahkan Musa untuk ingatkanlah ke telinga Yosua. Supaya apa? Yosua juga kemudian mengingatkannya lagi kepada penggantinya kelak. Sehingga kisah kemenangan Israel hari ini, ya, akan diketahui, didengar oleh generasi-generasi selanjutnya. Ya. Dan ini yang Tuhan inginkan, bahwa apa yang Tuhan buat Israel terus bisa diingat. Karena dari generasi ke generasi terus diceritakan. Kita akan lihat, sebagai bangsa pilihan Tuhan, Israel menunjukkan fakta yang menyedihkan Bapak Ibu. Karena mereka adalah bangsa yang tidak tahan uji. Ya. Bisa kita lihat dalam Keluaran 13 ayat 17-18. Israel cepat bersungut-sungut, penakut, tidak percaya kepada Tuhan dan Musa. Meskipun mulai Israel keluar dari Mesir, ya, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Ya. Allah selalu ada di tengah Israel, memimpin dalam tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Dan selalu menunjukkan kuasanya yang dahsyat untuk menolong, menjaga, melindungi, dan mencukupkan Israel. Dan kalaupun Tuhan izinkan Israel ada dalam situasi-situasi yang sulit, semata-mata untuk menunjukkan kemuliaannya dan agar takut akan Tuhan, ya, dan juga takut kepada hambanya Musa. Kita coba lihat Keluaran 14 ayat 18. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Keluaran 14 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya berkuda. Lihat lagi ayat 14:31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Ya. Jadi kalau Tuhan izinkan mereka ada dalam keadaan-keadaan yang sulit, ya, supaya semata-mata mereka melihat kemuliaan Tuhan dan agar takut akan Tuhan dan kepada hambanya Musa ada pada Israel. Untuk itulah Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menuliskan kisah kemenangan ini. Saya di atas tadi katakan bahwa Israel adalah bangsa yang cepat melupakan perbuatan Tuhan. Untuk lebih jelas mungkin kita bisa mundur sedikit Bapak Ibu ya. Saya akan mengajak kita mundur sedikit supaya kita ingat bahwa seperti inilah bangsa Israel. Yang pertama adalah bagaimana Tuhan membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir dengan tangan yang kuat. Ya. Ada 10 tulah yang Tuhan nyatakan kepada Firaun sehingga Firaun bisa mengizinkan Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Itu mujizat yang sangat dahsyat Bapak Ibu. Ya. Dari 10 tulah itu dan Israel menyaksikan itu. Mereka melihat tangan Tuhan yang kuat. Ya, membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Kemudian yang kedua, setelah Firaun mengizinkan mereka untuk beribadah kepada Tuhan, ya, Tuhan juga membuat orang-orang Mesir bermurah hati. Ya. Ya. Tuhan membuat orang Mesir memberikan apa yang diminta oleh orang-orang Israel. Sehingga mereka keluar dari Mesir tidak lagi sebagai budak dan mereka keluar dari Mesir dengan memiliki harta benda yang mereka minta dan diberikan oleh orang Mesir. Bisa kita lihat dalam Keluaran 3 ayat 21 sampai 22. Itu perbuatan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Kemudian yang ketiga, Tuhan memimpin dengan tiang awan dan api. Yang keempat, Tuhan menyeberangi laut Teberau. Ya.
Luar biasa perbuatan Tuhan. Tuhan membelah laut Teberau semalam-malaman dengan angin timur. Dan selama semalam-malaman itu orang Mesir tidak bisa mendekati orang Israel karena ada tiang awan. Ya, sehingga orang Israel aman. Dan pada akhirnya mereka bisa menyeberang laut Teberau. Di Masa dan di Meriba, ketika mereka kekurangan air, ada air tapi tidak bisa diminum, Tuhan kembali lagi menunjukkan kuasanya, Bapak Ibu. Sehingga air yang pahit tidak bisa diminum, airnya menjadi bisa diminum. Di padang gurun Sin, ketika mereka kelaparan, ya, sehingga mereka menggerutu kepada Tuhan, ya, Tuhan memberikan Israel setiap hari roti untuk mereka makan di pagi hari, dan di petang harinya Tuhan memberikan mereka daging puyuh, burung puyuh. Kembali di Rafidim, ketika mereka kekurangan air, ya, Tuhan memerintahkan Musa, ya, sehingga air keluar lagi dari bukit batu. Dan yang kita baca akhirnya sampai pada teks yang kita baca, bagaimana kita lihat Israel menang perang atas Amalek dengan cara yang ajaib. Artinya Bapak Ibu, banyak sekali perbuatan Tuhan yang dinyatakan kepada Israel. Ya, ini menunjukkan dari waktu ke waktu Israel cepat sekali melupakan Tuhan. Baru saja mereka menyaksikan misalnya Tuhan membuat mereka luput dari kejaran orang-orang Mesir. Sampai di padang gurun mereka kembali lagi bersungut-sungut. Perjalanan Israel dari Mesir sampai Rafidim kurang lebih adalah 3 bulan perjalanan kaki, Bapak Ibu. Dan dalam 3 bulan itu mereka secara terus-menerus melihat kuasa Tuhan yang dahsyat memelihara mereka. Tetapi sudah 5 kali mereka bersungut-sungut, ya, takut kepada ancaman-ancaman yang ada, air, makan, dikejar orang Mesir, dan tidak percaya kepada Tuhan. Padahal Tuhan selalu ada di tengah mereka. Dari sini kita belajar, kesalahan besar bangsa Israel adalah karena mereka bangsa Israel fokus kepada masalah yang ada di depannya, tetapi tidak fokus kepada Allah yang selalu ada di tengah mereka. Padahal Allah yang membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir adalah lebih besar dari setiap masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Ya. Dan ini seringkali terjadi juga pada umat orang percaya pada masa kini. Oleh sebab itu pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita menyadari Bapak Ibu bahwa Allah selalu ada di tengah kita? Yang pertama. Yang kedua, apakah kita tahu bahwa Allah punya rencana yang indah untuk kita? Sehingga kita melihat persoalan, pergumulan itu sebagai sesuatu yang menyiksa, yang membuat kita menderita. Kita tidak melihat bahwa itu adalah Tuhan punya maksud yang indah. Ya. Kenapa Tuhan izinkan Israel masuk ke padang gurun, tidak langsung masuk ke dalam wilayah orang Kanaan? Karena Tuhan punya rencana yang indah, membentuk orang Israel. Yang ketiga, apakah kita menyadari bahwa Allah kita lebih besar dari setiap masalah kita, Bapak Ibu? Untuk maksud inilah Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menuliskannya, supaya Israel senantiasa mengingat dan bisa menceritakan perbuatan Tuhan. Ya. Demikian juga dengan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan terus menghubungkan diri dengan Alkitab, kita akan terus diperkaya dengan kebenaran Tuhan. Hal ini akan membuat kita senantiasa fokus kepada Allah yang selalu ada di tengah-tengah kita, bukan kepada masalah yang kita hadapi. Karena kebenaran Tuhan akan membuat kita beriman. Kita percaya, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan lebih besar dari setiap masalah yang ada di hadapan kita. Maka dipastikan kita keluar sebagai pemenang dari setiap masalah yang kita hadapi. Sikap inilah yang kemudian menjadi tanda bahwa kita bertumbuh secara rohani dalam hubungan kita dengan Alkitab. Ya, kita selalu kembali kepada Alkitab sehingga kita menemukan kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan itulah yang membuat kita beriman
ya, menjadi lebih rohani, menjadi lebih takut akan Tuhan. Sehingga masalah apapun yang kita hadapi Bapak Ibu, kita tidak pernah takut. Karena kebenaran Tuhan itu membuat kita mengerti Tuhan kita lebih besar dari setiap pergumulan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, agar kita ingat bahwa Tuhan yang kita sembah, kita puji dan kita layani adalah Tuhan yang membalaskan kejahatan yang dilakukan orang kepada milik kesayangannya atau pusakanya atau milik pusaka Tuhan. Ia adalah dan ia adalah Allah yang menepati janjinya. Coba kita lihat Keluaran 17 ayat 14 bagian C. Ayat 14 bagian C, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bahwa aku akan menghapuskan sama sekali kepada Amalek dari kolong langit. Kenapa Tuhan begitu ingin menghilangkan Amalek? Ya, memunahkan orang-orang Amalek. Karena orang-orang Amalek ini adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Ya. Dalam perjalanan di Rafidim, setelah mereka kekurangan air berdebat dengan Musa dan akhirnya Tuhan mengeluarkan air dari bukit batu. Di situ kondisi Israel adalah orang-orang yang kelelahan. Berjalan cukup jauh sampai sehingga bisa sampai di Rafidim, kurang minum, ya, sehingga mereka kelelahan. Dan lebih jelas dalam Ulangan dikatakan pada saat mereka kelelahan, ya, orang Amalek datang, ya, menumpas orang Israel pada bagian belakangnya. Pada saat Israel lemah lesu. Dan yang terlebih penting, pada saat itu Tuhan sedang memimpin Israel dalam tiang awan. Amalek tidak menunjukkan takutnya akan Tuhan. Tetap Amalek menggempur orang Israel. Oleh sebab itu Tuhan katakan di dalam Ulangan ini, kitab Ulangan, bahwa nanti ketika Tuhan sudah memberikan negeri yang Tuhan janjikan kepada Israel, Tuhan memunahkan. Dan itu digenapi Tuhan. Digenapi Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 2 sampai 9. Ketika Raja Saul memerangi orang Israel. Saul menangkap hidup Raja Amalek dan menjarah kambing dombanya. Padahal perintah Tuhan tumpas habis. Tapi Saul tidak taat. Akhirnya karena inilah Saul ditolak Tuhan. Ya, karena tidak taat pada perintah Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, ya, saya merenungkan lama bagian firman Tuhan ini. Tuhan, ya, kenapa Tuhan begitu ingin menumpas Amalek? Oleh karena yang pertama Bapak Ibu, Amalek adalah bangsa yang tidak takut Tuhan. Tuhan ada pada saat itu sedang memimpin Israel dalam tiang awan, tapi mereka menggempur umat Tuhan. Ya, sama kalau mungkin Bapak Ibu jalan bersama dengan anak-anak, ya, kemudian ada orang yang nekat berbuat jahat, berbuat tidak baik kepada anak kita, ya mungkin kita akan berkomentar, orang ini nggak ada takut-takutnya ya. Orang ada bapaknya sama ibunya, anaknya masih diganggu atau dijahati. Ya, seperti itulah yang Amalek lakukan. Dia tidak memandang Tuhan yang ada, yang sedang memimpin umat Israel dalam tiang awan. Dan mereka tidak melakukan aturan-aturan Bapak Ibu. Dalam perang sekalipun ada aturan. Mereka tidak melihat lagi, justru kelemahan Israel dianggap satu kesempatan untuk menghabisinya. Sehingga akhirnya Tuhan berjanji kepada orang Israel bahwa Amalek akan ditumpas. Ya. Dan Allah menggenapi janjinya. Dari sini apa yang saya dapat? Yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu. Dengan membaca kebenaran ini sekarang saya memahami Bapak Ibu. Firman Tuhan yang berbunyi, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan. Roma 12 ayat 19. Masih dalam Roma 12, juga firman Tuhan yang berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya.
Karena Tuhanlah yang akan membalaskannya untuk kita. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan milik kesayangannya, milik pusakanya, ya, disakiti, dijahati oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Ya. Bagian ini penting Bapak Ibu. Ketika saya membaca perjanjian lama, saya bisa mengerti bagian firman Tuhan di perjanjian baru. Lebih jelas. Kenapa? Saya melihat bagaimana Tuhan begitu melindungi kita. Dia tidak ingin kita disakiti oleh siapapun. Ya. Oleh sebab itu Tuhan yang membalas kepada Amalek. Pada masa kini Bapak Ibu, pada masa kini di mana kita hidup ya di negara ini, ketika kita membalas kejahatan orang, ya katakanlah saya punya anak perempuan. Ketika anak perempuan saya disakiti, dilukai oleh orang jahat, dan kemudian saya membalaskan kejahatan orang itu dengan tangan saya, maka dapat dipastikan bahwa saya akan berurusan dengan hukum. Dapat dipastikan bahwa saya akan masuk dalam sel. Oleh sebab itu, kita ingat firman Tuhan. Berilah tempat ya kepada Tuhan. Karena pembalasan itu adalah bagian Tuhan. Sehingga saya mulai terus merenungkannya. Itulah sebabnya Tuhan katakan, kalau ada yang menampar pipi kirimu, kasih juga pipi kanan. Kenapa? Karena Tuhan yang akan membalasnya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Tuhan yang akan membalaskannya. Kalau pada masa ini kita melakukan itu, sudah pasti kita ada di dalam sel. Itu yang pertama. Dan kalaupun kita membalasnya dengan tangan kita, itu menunjukkan bahwa kita bukanlah anak-anak Tuhan. Kita tidak hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Kita perlu ingat bahwa Bapak Ibu dan saya adalah milik kesayangan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan membalas kejahatan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Bahkan Tuhan membenci orang yang bersimpati kepada orang yang berbuat jahat dengan kita. Itulah Saul. Karena Saul tidak membunuh Raja Amalek ya, dan menjara kambing dombanya, akhirnya Saul ditolak oleh Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu dan saya berharga di mata Tuhan. Sangat berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat nanti di dalam Zakaria ayat pasal 2 ayat 8, Ulangan 32 ayat 10, Lukas 21 ayat 18. Ya. Ada banyak ayat yang menunjukkan betapa Tuhan menyayangi Bapak Ibu dan saya. Mungkin yang paling populer, yang paling sering kita dengar adalah bahkan sehelai rambut pun jatuh itu dari kepala kita itu ada dalam izin Tuhan, dalam sepengetahuan Tuhan. Ya. Maka sudah sewajarnya Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai milik kesayangan Tuhan, milik pusaka Tuhan, yang dijaga dan dilindungi oleh Tuhan sendiri, kita harus selalu menjaga diri kita untuk selalu memuliakan Tuhan. Ya, dengan seluruh hidup kita. Dan menjaga kekudusan hidup kita sebagai umat yang kudus, imamat yang rajani. Inilah kebenaran yang berharga itu Bapak Ibu. Pelajaran berharga yang ketiga adalah agar kita ingat bahwa Tuhan yang kita sembah, kita puji ya, dan layani, memberikan kita kemenangan dengan memakai orang-orang yang dipilihnya. Ya, jelas kalau kita membaca teks ini ya, kita bisa melihat ada Yosua dan pasukannya, ada Musa, Harun dan Hur. Ya, di setiap masa waktu Tuhan memilih dan menetapkan orang-orang terpilih dengan tujuan untuk memimpin umat Tuhan kepada takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, maka kita wajib memberi diri kita dipimpin oleh orang-orang yang dipilih Tuhan. Karena merekalah hamba-hamba Tuhan. Apabila kita mendapati Bapak Ibu, orang-orang yang dipilih Tuhan mungkin tidak sempurna, maka wajiblah kita tetap menghargai mereka. Karena firman Tuhan berkata, yang pertama, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu lakukanlah
segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Dalam Alkitab seringkali Tuhan Yesus mengutuk, mengecam perbuatan-perbuatan orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi Tuhan Yesus juga dengan jelas mengatakan bahwa ya, apa yang mereka ajarkan lakukanlah, tapi jangan turuti perbuatannya. Yang kedua, perhatikan bagaimana Daud memperlakukan Saul. Daud katakan begini, ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau, menyerahkan Saul maksudnya, ke dalam tanganku, ke dalam tangan Daud, dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku untuk membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuanku itu. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Daud memandang Saul sebagai tuannya. Kenapa? Karena dia katakan dialah raja. Dia orang yang diurapi Tuhan. Ya. Daud begitu hormat kepada orang yang diurapi Tuhan. Bahkan yang sudah ditolak Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, Tuhan berkata kepada orang Israel, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ya. Jadi baik Tuhan Yesus sendiri, Daud, dan juga Tuhan Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa hormat, menghargai orang-orang yang dipilih Tuhan. Ya. Orang-orang yang dipilih Tuhan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita tertib. Supaya kita dituntun kebenaran Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang berkemenangan. Inilah kebenaran yang berharga. Pada masa kini Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih, ada begitu banyak orang tidak hormat, memandang rendah kepada orang-orang pilihan Tuhan. Pada waktunya orang-orang itu akan melihat bagaimana Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya. Dan saya berharap Bapak Ibu jemaat Tuhan, Filipi Cengkareng di sini adalah orang-orang yang menghargai, hormat kepada orang-orang pilihan Tuhan. Supaya hidup Bapak Ibu dan Saudara dan saya ya menjadi orang-orang yang berkemenangan. Ini pelajaran berharga yang ketiga. Yang keempat adalah agar kita ingat bahwa Tuhan yang kita sembah, kita puji dan kita layani, ingin kita selalu mengucap syukur dengan mengakui Tuhan sebagai penolong kita. Ya. Kita lihat Keluaran 17 ayat 15 dan 16. Saya bacakan. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ya. Setelah menang perang, Musa kemudian membangun sebuah mezbah. Ya dikatakan. Disitulah dia mengatakan Tuhanlah panji-panjiku. Ya. Bicara tentang panji-panji itu bicara tentang tongkat komando sebetulnya kalau dalam peperangan ya. Pusat komando, tongkat komando. Jadi ketika Musa berdiri di atas gunung dengan tangan terangkat, artinya disitulah letak kepemimpinan berada. Pemimpin besar mereka yang adalah Tuhan sendiri ada bersama-sama dengan mereka. Ya, sehingga Tuhanlah yang memberikan kemenangan besar kepada Israel, bukan kekuatan Israel. Dan Musa mengakui itu. Dia mengucap syukur dengan mengakui Tuhan sebagai penolong kita. Ya. Kebenaran ini perlu saya sampaikan karena ada banyak orang ya pada masa kini bermegah dengan apa yang dia miliki, dia punyai, yang dia hasilkan. Dan tidak mengakui bahwa itu adalah karena pertolongan Tuhan. Ya, sehingga tidak perlu merasa untuk memuji, menyembah dan melayani Tuhan. Oleh karena semuanya adalah karena dirinya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyadari bahwa setiap hal yang kita dapat dalam hidup ini adalah punya Tuhan. Karena Tuhan, oleh Tuhan. Ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia Allah yang menjadikan kita. Punya dialah kita ini. Dia juga lah yang memelihara kita sempurna. Dia yang menyelamatkan kita.
ya, dari hukuman dosa. Dan dia jugalah yang membuat kita menjadi berharga. Jadi tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari dan untuk setiap hal yang kita alami. Karena dengan mengucap syukur kita sudah mengagungkannya. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi, sekali lagi marilah kita giat di dalam membaca Alkitab. Karena dengan kita menghubungkan diri secara terus-menerus dengan Alkitab, kita akan semakin banyak mengetahui kebenaran Allah. Dan kita akan bertumbuh dengan benar, dengan hidup menjadi berkat. Tanpa firman Tuhan kita tidak akan bertumbuh dan menjadi berkat. Dan kita akan menjadi lemah. Karena makanan kita bukan hanya roti, melainkan firman Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, pada kesempatan hari ini juga kita bersyukur bahwa Gereja Kemah Injil berulang tahun yang ke-94. Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Dari kebenaran Tuhan yang kita dapat pada hari ini juga sebetulnya mewakili semangat dari seorang R.A. Jeffrey. Ya. Semangat apa? Semangat untuk mentaati firman Tuhan. Ya. Dia menjawab panggilan Tuhan sebagai misionaris adalah ketika mendengarkan khotbahnya A.B. Simpson. Untuk apa? Untuk pergi menjangkau dunia. Dia anak seorang kaya. Ya. Dia meninggalkan kenikmatannya untuk menjawab panggilan Tuhan. Menjadi seorang penginjil, menyampaikan kabar baik ke seluruh dunia. Bapak Ibu. Dan sebetulnya inilah yang perlu kita teladani dari R.A. Jeffrey. Respon kita, ya, seperti apakah respon kita ketika kita bertemu, berhubungan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu butuh diresponi Bapak Ibu. Ya. Ketika kita menemukan 4 kebenaran ini, hari ini yang kita baca, kita renungkan Bapak Ibu. Apa respon kita? Ya. Saya berharap respon kita adalah kita semakin giat membaca, merenungkan Alkitab. Semakin giat menghubungkan diri kita dengan Alkitab. Oleh sebab itu, kita lihat bahwa Paulus saking inginnya jemaat Tuhan itu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dia berdoa. Dan doanya dalam Filipi 1 ayat 9 sampai 11 begini bunyinya. Dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kiranya bagian firman Tuhan ini jadi berkat untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk bagian firman-Mu yang boleh kami renungkan, panjang dan lebar. Tapi biarlah Tuhan firman-Mu ini Engkau sendiri yang memeteraikannya di dalam hati setiap kami. Sehingga firman Tuhan ini bertumbuh berlipat-lipat kali ganda. Sehingga kami kelak kemudian hari menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Menjadi anak-anak Tuhan yang mempermuliakan nama-Mu. Mengagungkan nama-Mu di dalam hidup kami. Oleh karena kami hidup sesuai kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng. Nomor rekening ada di deskripsi akan dicantumkan. Maliaki 3 ayat yang 10 berkata demikian. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 234, hitung berkatmu.
Pada bagian ayat yang terakhir, jemaat dipersilakan berdiri. Bila topan pas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita mengakhiri ibadah kita, doa persembahan dan doa berkat. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Bapa di surga yang adalah kepala gereja, menuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dalam pertolongan Tuhan. Kami bersyukur dalam ibadah ini kami ada waktu untuk membuka mulut kami mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Menaikkan setiap doa-doa syafaat kami. Memberikan persembahan yang terbaik untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng Jakarta. Dan firman Tuhan meneguhkan kami supaya kami terus bertumbuh dalam anugerah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, itu melalui Alkitab. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, arahkan mata rohanimu kepada Dia yang adalah sumber berkat, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.